Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Al-Muhtaram Wal-Mukarram Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Saggaf, juga Al-Habib Syauqi Al-Habsyi yang tadi telah menyampaikan tausiahnya. Hadir juga di tengah-tengah kita Wakil Wali Kota Bogor Bapak Jenal Muttaqin, juga ada perwakilan dari DPRD Kota Bogor Habib Rifki Al-Idrus, Habib Aqin Al-Gadri, tidak lupa, dan semuanya para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di awal dari setengah terakhir bulan Ramadan. An-nisful awal qad dhahab, Nisful baqi dhahab. An-nisful awal qad dhahab. Separuh Ramadan pertama udah berlalu. Wan nisful baqi dhahab. Yang separuh terakhir ini emas, jangan disia-siakan saudara. Makanya pada kesempatan kali ini saya enggak panjang lebar ibadallah. Saya hanya ingin mengutip satu hadis yang akan meningkatkan daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini yang Allah berikan kepada kita dengan keberkahannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatun u'tiyat ummati khamsatun lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku diberikan 5 hal. 5 hal ini kata Nabi enggak diberikan kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi besar Muhammad. Jangankan umatnya saudara, nabinya sebelum Nabi Muhammad enggak dapat 5 hal ini. Ada berapa hal? Ini kurang kompak, biasanya Syababul Khair semangat. Ada berapa hal? Ada berapa hal? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammal ula fa innahu idza kana fi awwal lailatin min Ramadan nadhara Allah ilaihim bi'ainir rahmah faman nadhara ilaihi la yu'adzibhu abada. Ini yang pertama udah lewat saudara. Tapi enggak menutup kemungkinan kita dapatkan setiap malamnya. Kata Nabi, siapa Allah taala memandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmat di malam pertama bulan Ramadan, itu di malam pertama di bulan Ramadan Allah pandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmat saudara. Dipandang dengan pandangan kasih sayangnya Allah. Faman nadhara ilaih, siapa yang dapat pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lam ya'adzibhu abada, maka dia selama-lamanya enggak akan dapat adabnya Allah Subhanahu
Mudah-mudahan semua yang ada di sini, orang tuanya, keluarganya, sanak familinya, termasuk yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Amin. Amin. Jangankan malam awal Ramadan, saudara. Kita sama guru-guru kita, sama habaib kita, sama ulama kita, nanti kita akan baca ini di akhir. Kalau udah bulan Ramadan, di sela-sela tarawih diajarkan baca qasidah Ya Arhamar Rahimin. Itu qasidah Ya Arhamar Rahimin gak main-main, saudara. Qasidah Ya Arhamar Rahimin, di dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang mengucapkan Ya Arhamar Rahimin 3 kali, minta sama Allah Ta'ala Ya Arhamar Rahimin. Arhamar Rahimin artinya Ya Allah, yang paling besar kasih sayangnya di antara yang punya kasih sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, kita manggil Allah, ya Allah yang paling besar kasih sayangnya di antara orang-orang, di antara zat-zat yang punya kasih sayang. Ya Arhamar Rahimin. Di dalam riwayat disebutkan siapa yang membaca Ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka apa yang terjadi? Allah akan pandang dia dengan pandangan rahmatnya. Kalau Allah udah pandang dengan pandangan rahmatnya, maka nggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu. Ya Rabb, mudah-mudahan di malam Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Amin ya Rabbal. Nanti di akhir kita akan bacakan qasidah Ya Arhamar Rahimin, saudara. Kemudian yang kedua, amma tsaniyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara yang Allah berikan kepada umat Nabi yang enggak diberikan kepada nabi manapun sebelumnya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang kedua, amma tsaniyah fa inna khulufahum hina khulufa afwahihim hina yumsun atyab indallah min rihil misik. Bahwasanya bau mulutnya umatnya Rasulullah ketika sore hari puasa itu bagi Allah lebih harum daripada baunya misik. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang kalau udah puasa nggak makan dari pagi sampai sore, kira-kira mulutnya bau apa kagak? Itu dalam bahasa Arab disebut khuluf, saudara. Khuluf. Kata Syekhuna Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau seringkali dalam majelisnya mengingatkan, kata Habib Salim, yang dimaksud khuluf ini yang dipuji oleh Nabi lebih harum daripada misik, bau yang betul-betul ditimbulkan karena nggak makan nggak minum, bukan yang ditimbulkan karena hal lain. Kata Habib Salim, kalau yang ditimbulkan karena hal lain itu nggak disebut khuluf. Tadi yang disinggung sama Habib Syauqi, kadang-kadang ada puasa habis subuh tidur, bahkan belum subuh tidur, bangun-bangun udah mau beduk maghrib, itu puasa apa belajar mati itu. Itu namanya bukan khuluf, baunya mulut. Habis itu begitu bangun, mulutnya bau. Katanya, ini baunya lebih harum dari misik, pale lo bau menyan. Eta liar namina. Khuluf bukan yang begitu, kata Syekhna Habib Salim. Khuluf itu bau yang betul-betul disebabkan karena faktor puasanya. Disebabkan karena faktor nggak makan, nggak minumnya, itu yang disebut khuluf. Khulufu fami shaim atyab indallah min rihil misik. Itu bau mulutnya orang puasa lebih harum bagi Allah daripada rihil misik, saudara. Habib, maksudnya hadis ini apa? Kok harum? Seolah-olah Allah Ta'ala suka wangian, nyium wangian, padahal Allah nggak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Lantas apa yang dimaksud dengan hadis ini? Ulama menafsirkan, menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan hadis ini, saudara. Di antara ulama ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan hadis ini, bahwasanya pahala yang didapatkan dari bau mulut orang puasa itu lebih gede daripada pahala orang yang pakai wangi-wangian. Kita kalau mau sholat Jumat pakai wangi-wangian, sunnah atau tidak? Sunnah, orang laki-laki nih. Mau hadir majelisnya orang laki-laki pakai wangi-wangian, sunnah atau tidak? Kalau sunnah berarti dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Kata ulama, maknanya pahala yang didapatkan dari bau mulut oleh orang yang puasa itu lebih besar daripada pahalanya orang yang pakai misik, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi interpretasi ulama yang lain mengatakan, oh itu kinaya, maksudnya malaikat senang sama yang harum-harum. Makanya orang-orang soleh senang bakar bukhur, bakar gahru, pakai minyak wangi. Bukan orang perempuan ya. Kalau orang perempuan sunnah pakai minyak wangi depan suami atau depan mahram. Jangan depan suami, baunya bau balsam, saudara. Udah bau balsam, dasternya pakai bolong lagi. Allah, diikat pakai peniti, begitu lakinya meluk ketusuk, saudara. Perempuan sunnah pakai minyak wangi depan suami, sunnah pakai minyak wangi depan mahram. Kalau keluar jangan.
Diancam sama Nabi zaniah, zaniah, zaniah pakai minyak wangi, tujuannya untuk nyari perhatian laki-laki. Nggak bagus saudara. Itu bikin murka Nabi Muhammad, bikin murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau laki-laki sunnah, laki-laki mau keluar rumah ketemu orang banyak, sunnah yang wangi. Mau ke majelis, sunnah yang wangi. Dia mau saudara, mau Jumatan, sunnah yang wangi. Kata ulama makna hadis ini, wangian yang dipakai ketika kita keluar itu dapat pahala. Tapi pahala bau mulut orang yang puasa, itu pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu. Ada lagi ulama yang mengartikan, kata ulama maksudnya bahwasanya pahala yang didapatkan dari bau mulut orang puasa di akhirat nanti itu pahalanya itu lebih kita sukai daripada bau misik saudara. Saking luar biasanya itu pahala. Dan kita dapatkan ini nggak lain dan nggak bukan barakah jadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana parantos ngartos alhamdulillah. Jam sabaraha eta? Udah mau 10:30, 10:30. Lanjut tapi jangan. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong udah tobat ini saudara. Syababul Khair jam segini masih ngaji. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya Syababul Khair. Semua angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Kata Nabi SAW, amma thalithah, fa innal malaika tastaghfir lahum kulla yawmin wa lailatin. Yang ketiga, anugerah yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi yang gak diberikan bahkan ke nabi-nabi terdahulu saudara, bahwasanya malaikat sepanjang Ramadan membacakan buat istighfar kepada kita di siang hari dan di malam hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dapat istighfarnya malaikat saudara. Yang keempat saudara, kata Nabi SAW, amma rabi'ah fa inna allaha ya'muru jannatahu faqala ista'iddi wa tazayyani li'ibadi aw syaka an yastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada surganya, Allah perintahkan kepada surganya, ista'iddi, bersiaplah wahai surgaku, wa tazayyani li'ibadi, wahai surga berkhiaslah untuk hamba-hambaku. Makanya kalau bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup saudara. Apa yang kita rasakan? Hawa positif. Mau ibadah enak, mau ke majelis baik gampang, mau sholat enteng. Kenapa? Karena itu aura pintu surga yang dibuka oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau ada orang udah Ramadan masih berat aja ibadah, udah Ramadan masih berat aja baca Quran, kapan lagi mau bisa ibadah saudara? Kapan lagi mau baca Quran? Kalau di Ramadan gak bisa ninggalkan maksiat, kapan lagi mau ninggalkan maksiat? Makanya Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya, inna Allah idha ahabba abdan ista'malahu fil awqatil fadilah li fawadilil a'mal, wa idha maqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah li sayyil a'mal. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, Allah tuh kalau cinta sama hambanya, ini sekarang ini kesempatan kita nih untuk ngukur Allah cinta gak sama kita, Allah sayang gak sama kita, atau Allah murka sama kita. Sekarang tolak ukurnya saudara. Sekarang kita punya barometer. Kata Imam Ghazali, kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, tanda-tandanya di waktu-waktu yang mulia nih, seperti hari-hari Ramadan ini, Allah akan gerakkan hamba itu untuk melakukan amalan-amalan yang mulia saudara. Ayo lihat diri kita masing-masing. Bagaimana sholat jamaah kita, bagaimana bakti sama orang tua kita, bagaimana Al-Quran kita, bagaimana jauhnya kita dari maksiat. Kalau di Ramadan kita bisa tuh lakukan itu semua saudara, itu tanda kita dapat cintanya Allah. Kalau udah Allah cinta saudara, Masya Allah, gak ada urusan sama yang lain. Sabodo taing. Betul enggak? Betul enggak? Lihat diri masing-masing. Wa idza maqatahu yang serem. Kalau Allah udah murka sama seorang hamba, maka di waktu-waktu yang mulia Allah akan gerakkan dia untuk melakukan amalan yang buruk saudara. Makin Ramadan makin maksiat, makin 10 hari terakhir makin gak sholat, makin 10 hari terakhir makin melakukan kemaksiatan saudara. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Itu tanda kita sudah tenggelam dalam murkanya Allah. Na'udzubillah min. Makanya Allah mengatakan kepada surganya, tazayyani, wahai
Wahai surga, berhiaslah li ibadi untuk hamba-hambaku yang lagi puasa. Mereka hampir-hampir istirahat dari lelahnya dunia menuju tempat kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Mudah-mudahan kita kumpul malam hari ini di tempat ini, besok di akhirat kita kumpul lagi di surga sama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Kemudian yang terakhir, yang kelima, saudara. Kata Nabi SAW, ammal khamisah. Adapun yang kelima, kata Rasulullah SAW, fa innahu fi akhir lailatin min Ramadan ghafarallahu lahum jami'an. Kata Rasulullah SAW, di malam terakhir bulan Ramadan, Allah ampuni semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang diampuni oleh Allah Ta'ala yang tidak melakukan sebab dia diharamkan dari ampunan. Apa aja itu sebab diharamin dari ampunan? Qati'atur rahim, mutusin silaturahmi, uququl walidain, durhaka sama orang tua, itu mesti tobat dulu tuh, nggak bisa tuh saudara. Mudminul khamar, orang yang masih kecanduan minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, itu harus lepas tuh kalau mau dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Tapi selain hamba-hamba yang seperti itu, di malam terakhir bulan Ramadan semuanya dapat ampunan Allah Ta'ala. Sahabat sampai heran, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Ya Rasulullah, apakah itu adalah malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Semuanya hamba dapat ampunan. Apakah malam Lailatul Qadar? Kata Nabi SAW, la, bukan, itu bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lain lagi, lebih dahsyat lagi. Allah sembunyikan tuh rahasia Allah. Lailatul Qadar kapan saudara? Allah sembunyikan. Tapi di sini kata Rasulullah SAW, amatara ilal ummal ya'malun wa idza faragu min a'malihim wuffu ujurahum. Kata Rasulullah SAW, tidaklah kamu lihat kalau orang kerja. Orang kerja begitu selesai dari kerjanya akhir bulan dikasih gaji. Begitu juga hambaku, kata Allah Ta'ala. Sebulan mereka puasa, sebulan mereka meninggalkan maksiat, sebulan berharap rahmat Allah, di malam terakhir kontan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan itu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka manfaatin sisa-sisa waktu, manfaatin dengan baik saudara. Sering-sering minta sama Allah. Ini malam Jumat yang akan datang nih, malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil malam 21. Khatam Tarawih di Empang Bogor saudara. Kata Imam Al-Haddad, kalau malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat, itu kemungkinan besar Lailatul Qadar. Itu Imam Haddad yang bilang. Kalau udah malam ganjil di malam 10 terakhir bertepatan sama malam Jumat, itu arjaan yakuna Lailatul Qadar. Itu kemungkinan besar Lailatul Qadar saudara. Walaupun kita tetap waspada, malam-malam lain harus dihidupin. Kita nggak tahu kapan saudara. Tapi kalau udah malam Jumat itu malam ganjil, kemungkinan Lailatul Qadarnya lebih besar. Ini kesempatan orang Bogor. Kita minta sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Bogor dikasih keberkahan insya Allah. Mudah-mudahan dikasih keberkahan. Wakil wali kota Bogor yang baru diangkat, mudah-mudahan dikasih taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Bogor dijauhkan dari maksiat, dibimbing oleh Allah untuk menyerukan kepada kebaikan, mencegah keburukan, menciptakan kemaslahatan untuk masyarakat Bogor, dijauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk. Amin ya Rabbal. Dan terakhir sama-sama kita baca qasidah Ya Arhamar Rahimin. Kita baca qasidah Ya Arhamar Rahimin yang keras suaranya, semuanya hadrah, jangan ikut, biar jamaah semua jadi backing vokal sambil kita minta sama Allah, rasakan kita dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah Ta'ala saudara. Bukan sekedar kita baca, tapi kita angkat tangan, rasakan kita dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah. Kalau kita dipandang sama orang yang kita harapkan aja kita udah bahagia, bagaimana dipandang dengan pandangan rahmat Allah? Yang punya hajat minta hajatnya, yang punya dosa minta diampunin dosanya, yang minta dibahagiakan hatinya, yang punya masalah minta diselesaikan masalahnya, minta juga buat negeri kita mudah-mudahan dijadikan negeri yang penuh barakah oleh Allah Ta'ala. Minta juga buat saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua hadrah ikut backing vokal, jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Angkat tangannya semua, hadrahnya jangan cepet-cepet, temponya tempo santai, tempo hadramut. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb. Semuanya. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb.
يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم يا الله يا الله يا رب وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا semuanya angkat suaranya ya Rabb. واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي هذا المؤذن يا أرحم يا الله يا رب انظر إلينا بعين الرحمة رب حينا شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم بجاه طه الرسول بجاه جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجب لي امين يا ارحم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على شافع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم يا الله يا الله يا رب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا فيما بقي من شهر رمضان واعده اللهم علينا وعلى الحاضرين سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام زايدين لا منتقصين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين يا أرحم الراحمين. ووفقنا لقيام ليلة القدر فيه وإنا على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dapat Lailatul Qadar. Semua yang hadir di sini dapat Lailatul Qadar.
semua yang hadir di sini dapat Lailatul Qadar bijahin Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi. Thumma ila rukhusan al-Habib Hamzah Ba'as-Saggaf wal-Habib Abdurrahman al-Maladash وأبو يزيد محمد بن علي المالكي الذي كنا بذكر حوليته والحبابة خديجة رضي الله عنها أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya sengaja sampaikan hadis tadi, saya lupa menyampaikan. Saya sengaja menyampaikan hadis tadi karena saya pernah dengar dalam sebuah video Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki menyampaikan hadis tadi ketika Ramadan. Maka di malam pas bertepatan dengan haul beliau, saya sengaja tadi nyampaikan hadis ini, tujuannya itu tadi tujuannya. Masih lupa menyampaikan, di akhir Habib Mahdi mengingatkan baru saya ingat. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua dapat Lailatul Qadar. Saya mohon maaf, saya langsung permisi. Saya biasanya kalau Ramadan nih khalwat di gunung, nggak keluar-keluar. Emang Habib Mahdi paling bisa ngeluarin orang ya saudara. Habib Mahdi, kalau bukan Habib Mahdi, saya biasanya kalau Ramadan nggak kemana-mana. Cukup 11 bulan keliling, sisanya Ramadan di pesantren, di gunung khalwat sama santri. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.